Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, pada hari ini kita akan memulai materi yang baru dengan judul Iman dan Kebersamaan dalam Jemaat. Apa anak-anak judulnya? Iman dan kebersamaan dalam jemaat. Nah, anak-anak yang terkasih, tujuannya apa anak-anak? Tujuannya ada dua hal. Ya, tujuannya ada dua hal. Yang pertama, setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat merumuskan peran orang lain dalam mengembangkan imannya. Jadi tujuan yang pertama adalah setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat merumuskan peran orang lain dalam mengembangkan imannya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah membaca, mendalami teks kitab suci, anak-anak dapat menyimpulkan, cara jemaat pertama dalam mengembangkan imannya melalui kebersamaan hidup yang mereka jalani. Jadi tujuannya ada dua ya anak-anak ya. Tujuan yang pertama adalah anak-anak dapat merumuskan peran orang lain dalam mengembangkan imannya, itu. Lalu yang kedua, anak-anak dapat menyimpulkan cara jemaat perdana pertama dalam mengembangkan imannya melalui kebersamaan hidup yang mereka jalani. Itu tujuannya. Nah, setelah kita melihat tujuannya, mari kita mencoba melihat latar belakangnya. Iman anak-anak yang terkasih, iman pertama-tama dan terutama menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Jadi iman itu pertama-tama dan terutama menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Itu dalam iman manusia menyadari dan mengakui bahwa Allah tidak terbatas memasuki hidup manusia yang serba terbatas itu. Tetapi apa? Allah menyapa dan memanggilnya. Nah, lalu apa iman itu? Iman berarti jawaban atas panggilan Allah. Iman itu jawaban atas panggilan Allah, menyerahkan pribadi kepada Allah yang menjumpai manusia secara pribadi juga. Dalam iman manusia menyerahkan diri kepada Sang Pemberi hidup. Anak-anak, meskipun iman itu merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi iman tidak dengan sendirinya dapat berkembang tanpa peran serta jemaat beriman lainnya. Itu jadi iman itu di samping bersifat pribadi, tetapi juga iman itu dapat berkembang melalui peran orang lain. Maka dalam kehidupan beriman, iman memiliki aspek personal dan aspek sosial. Seperti pohon akan tumbuh dengan subur dan dapat menghasilkan buah yang berlimpah kalau pohon itu tumbuh di tempat yang tepat. Kalau tidak tepat ya akan
tumbuh, akan kering dan akhirnya mati, ya kan? Tuh. Nah, demikian juga dengan iman kita, dengan iman anak-anak, ya kan? Akan bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa kalau berada di tempat yang baik, di lingkungan yang baik. Misalkan Pak, keluarga, lingkungan, stasi, paroki, di mana kita dapat menjadi sarana bagi kita untuk mengembangkan iman kita agar dapat tumbuh berkembang. Nah, ini anak-anak yang terkasih, latar belakang dari kita mempelajari iman, ya kan? Iman, ya, bersama dengan jemaat. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya kan, kita akan berdoa. Maka kita siapkan hati, pikiran kita untuk berdoa, ya kan, untuk berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Besar, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Buka hati dan pikiran kami agar mampu menyadari pentingnya kehadiran orang lain dalam usaha mengembangkan iman kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta dan berkuasa dalam kerajaan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah memulai kegiatan kita hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak, dalam hidup sehari-hari seringkali kita melakukan berbagai macam kegiatan rohani, baik dalam keluarga, lingkungan, stasi maupun paroki di mana kita tinggal, ya kan? Nah, maka anak-anak perhatikan foto berikut ini. Jadi perhatikan dulu. Nah, yang pertama adalah sebuah keluarga yang mengadakan doa. Ada ibu, ada anak, ada adik, ya kan? Doa. Mungkin doa rosarium, mungkin ya, bisa jadi ini doa rosarium. Lalu yang kedua, ada seorang yang membaca lektor, ya, lektor, membaca kitab suci, ya kan? Lalu yang ketiga adalah orang yang berdoa. Ini mungkin waktu ada ziarah, ya kan, ada ziarah ke Gua Maria, berdoa bersama-sama. Lalu yang keempat adalah ada paduan suara. Ini mungkin ketika mengiringi perayaan Ekaristi di gereja. Nah, anak-anak, silahkan perhatikan 4 foto yang Bapak sudah sajikan ini. Ada sebuah keluarga yang berdoa rosarium, ada seseorang yang membaca kitab suci di gereja, ada orang yang berdoa di Gua Maria, ada kelompok yang paduan suara yang mengiringi di
gereja. Nah, berdasarkan pengamatan kalian, setelah anak-anak mengamati gambar tersebut, silakan anak-anak buat 5 pertanyaan supaya apa? Anak-anak lebih memahami manfaat berbagai macam kegiatan rohani dalam usaha mengembangkan iman anak-anak tersebut. Ya, buat 5 pertanyaan, tentu tanpa jawaban, ya kan? Tentu tanpa jawaban. Nah, 4 gambar tersebut buatlah 5 pertanyaan. Ya, bukan gambar 1 apa, gambar 2 bukan. Dari 4 gambar tersebut, anak-anak silakan simpulkan menjadi 5 pertanyaan. Lah, Bapak akan kasih 2 contoh pertanyaan, nanti anak-anak tinggal buat 3. Yang pertama, apa sih manfaat kebiasaan berdoa dalam keluarga dan bagi perkembangan iman? Jadi apa sih manfaat kebiasaan berdoa dalam keluarga dan bagi perkembangan iman kalian, iman kita? Lalu yang kedua adalah kegiatan lingkungan apa saja yang cocok bagi perkembangan iman kita sebagai remaja. Kegiatan lingkungan apa saja yang cocok. Nah, nanti anak-anak tinggal nambah 3. Tetapi soal A, B juga ditulis supaya apa? Anak-anak bisa memahami. Ya. Baik, anak-anak yang terkasih, paham ya? Oke. Harap kalian paham. Kalau tidak paham atau kurang paham, silakan bertanya kepada Bapak Guru. Nah, anak-anak yang terkasih, apa sih pesan dari gambar yang kita pelajari bersama-sama ini? Pesannya adalah, kan, anggota keluarga ikut berperan dalam mengembangkan iman. Jadi ternyata anggota keluarga itu berperan dalam mengembangkan iman, ya kan? Itu. Nah, yang kedua adalah orang tua mengenalkan dan mengajarkan kepada kita tentang doa, kebiasaan hidup Kristiani, sehingga iman dapat tumbuh dan berkembang. Sejak dini, sejak kecil, orang tua mengajak anak-anak untuk pergi beribadah. Ya kan? Entah itu agamanya Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, ya kan? Kristen, bahkan Katolik. Sejak dini, sejak kecil, orang tua sudah memiliki peran yang besar dalam mengembangkan iman kita. Nah, melalui kegiatan kerohanian yang diadakan di lingkungan atau gereja, misalkan ibadat sabda, renungan APP, ya kan, pendalaman iman, ya kan. Hari ini apa? Hari ini bulan kitab suci nasional, ya kan? Ya, doa rosario. Ternyata dapat semakin meneguhkan dan mengembangkan iman kita terhadap karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Tuan anak, kesimpulannya, ya, kesimpulan dari kita belajar gambar tadi. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak cukupkan materi hari ini, ya kan? Nanti di kesempatan berikutnya kita akan belajar dari kitab suci, dari kisah para rasul. Nah, maka kita akan akhiri dengan doa penutup. Nah, mari kita satukan
hati pikiran kita untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kehadiran keluarga dan jemaat beriman di lingkungan kami. Melalui kehadiran mereka, iman kami semakin Kau teguhkan, sehingga iman kami semakin tumbuh, berkembang, menjadi dewasa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, jangan lupa silahkan kerjakan tugasnya, dikumpulkan bisa lewat WA atau lewat Classroom. Ya, jaga kesehatan. Salam untuk mama, papa kalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.